Oke, lanjut lagi. Di video keempat ini saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Tapi part pertama kalian bisa cek video sebelumnya, itu tentang kubus dan balok. Sekarang saya ngebahasnya tentang prisma dan limas. Bentar. Apa itu prisma? Saya bahas prisma dulu. Prisma itu adalah bangun ruang sisi datar di mana alas dan tutupnya bentuknya sama. Itu saya ulangi lagi. Prisma adalah bangun ruang sisi datar di mana alas dan tutupnya bentuknya sama. Contohnya prisma segitiga. Saya menggambar segitiga. Lalu saya kasih garis-garis seperti ini. Saya hubungkan lagi. Oke. Ini prisma segitiga. Contoh prisma segitiga apa? Toblerone. Saya nyebut merek gak apa-apa. Biarin, saya gak dibayar sama dia. Toblerone. Ya kan? Bagian kirinya bentuknya segitiga, bagian kanannya bentuknya segitiga. Gitu. Tapi dia bentuknya kayak gini, nggak tiduran, nggak ada alas, nggak tutup. Tapi kalau dia dibalik kayak gini kan jadi alas sama tutup. Alas dan tutupnya bentuknya segitiga. Contoh lagi, saya punya misalnya trapesium. Saya punya trapesium. Di sini kasih garis, kasih garis, kasih garis. Di sini kasih garis. Disambungkan. Nah, ini prisma trapesium. Ya, prisma segi 4 sama aja. Tapi kan segi 4 ada macam-macam. Ini prisma trapesium. Segi 5. Contoh yang segi 5 tuh apa ya? Kalian bisa cari sendiri. Nah, ini prisma segi 5. Prisma ada macam-macam. Ada bisa segi 6, segi 7, tergantung alasnya. Ada prisma lingkaran, tapi lingkaran itu sisinya bukan datar. Sisinya lengkung. Itu akan kalian pelajari nanti di kelas 9. Ini ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5. Balok juga prisma, kubus juga prisma. Kalau balok, prisma persegi panjang, karena bawahnya itu persegi panjang. Kalau kubus, prisma persegi, karena bawahnya bentuknya persegi. Gitu. Di sini ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5. Kita lihat dari titik sudutnya. Titik sudut. Titik sudutnya. Titik sudut prisma segitiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Titik sudutnya ada 6. Titik sudut prisma segi 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudut prisma segi 5. Segi 3, segi 4, segi 5. Segi 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Di sini yang seperti sama kayak tadi balok dan kubus. Kalau garis putus-putus itu artinya garis yang nggak kelihatan, ada di belakang. Sekarang kita cari rusuknya. Rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15.
Dan yang terakhir bidangnya atau sisinya. Bidang bawah, bidang atas. 1, 2, 3. Ada 5. Bawah, atas. 1, 2, 3, 4. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Pertanyaan saya, ketika diketahui prisma di sini segi N-nya ini sebuah angka, bisa aja 12, bisa jadi prisma segi 12, prisma segi 20, atau dan seterusnya. Berapakah titik sudutnya? Kalau 3, 6, 4, 8, 5, 10. Ingat ke barisan dan deret. Pola bilangan waktu itu. Segi N. 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Diapain? Dikali 2. Berarti ini 2. Rusuknya 3 jadi 9, 4 jadi 12, 5 jadi 15. Berarti 3N. Bidangnya 3 jadi 5, 4 jadi 6, 5 jadi 7. Artinya N ditambah 2. Ketika udah ketemu rumus seperti ini, kalian bisa langsung tahu. Berarti segi 10. Segi 10. Titik sudutnya berapa? Ada 20. Rusuknya ada 30. Bidangnya ada 12. Seperti itu. Oke. Untuk setiap prisma, saya ngomong secara umum. Untuk setiap prisma, volume dari prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Volumenya luas alas dikali tinggi, atau kita singkat volumenya luas alas dikali tinggi. Jadi kita harus tahu alasnya dulu. Kalau alasnya segitiga, berarti luas segitiga dikali tinggi prismanya. Alasnya segi 5, kita cari luas segi 5 dikali tingginya. Alasnya trapesium, luas trapesium dikali tingginya. Gitu. Terus ada yang namanya luas permukaan. Adalah jumlah luas tiap sisinya. Ini. Jadi secara umum kita membahasnya. Itu untuk di prisma, mungkin lebih banyak nanti di latihan ya. Lanjut ke limas. Lanjut ke limas. Nah, limas ini mirip sama prisma. Enggak mirip sih, jauh. Tapi dia juga bangun datar. Tapi yang membedakan prisma dengan limas adalah, contoh saya punya limas segi 4. Yang nggak kelihatan garisnya putus-putus. Ini limas segi 4. Jadi limas itu adalah sebuah bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar di mana setiap titik sudut dari alasnya akan bertemu di satu titik. Jadi bentuknya itu mirip apa? Mirip piramid. Jadi ngebayangin limas adalah piramid. Gitu. Ada lagi nanti limas alasnya itu lingkaran, bentuknya kerucut. Itu nanti dipelajari lagi. Ada limas segi 4, ada limas segi 3. Ada limas segi 3, ada limas segi 5. Limas segi 5. Kalau dibalik mungkin kayak kon es krim ya, atau bentuknya kayak kon VLC atau
yang kalau pembatas-pembatas jalan tuh itu. Ya, itu limas. Kita bahas lagi juga titik sudut, rusuk, dan bidangnya. Titik sudut. Ada rusuk, ada bidang. Titik sudut. Titik sudutnya yang segitiga 1, 2, 3, 4. Yang segi 4 1, 2, 3, 4, 5. Segi 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau segi N 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6. Berarti kalau N tambah 1. Rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti segi N adalah 2N. Dan bidangnya, ada bidang bawah. Terus bidangnya segitiganya 1, 2, 3. Berarti ada 4. Ada segi 4-nya. Segitiganya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N ditambah 1. Berarti banyaknya rusuk dari 5 segi 10. Segi 10 rusuknya ada 20. Seperti itu. Itu limas. Sekarang kita masuk ke volumenya. Volume. Nah, perbedaannya adalah kalau volume prisma tadi luas alas dikali tinggi, tapi kalau volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ada 1/3-nya. Luas alas kali tingginya sama, yang membedakan adalah 1/3-nya. Caranya dari mana? Bisa kalian cari. Kenapa dapat 1/3 itu bisa kalian cari sendiri di buku. Luas permukaannya adalah jumlah luas tiap sisinya. Ada sisinya yang alas, ada sisi yang segitiga-segitiganya itu. Kalian cari. Itu untuk limas. Materi terakhir di bab ini adalah tentang luas permukaan dan volume. Bangun ruang sisi datar tak beraturan. Yang ini saya tugaskan kalian untuk cari sendiri. Nanti di tugas berikutnya khusus untuk kelas 8 dan untuk kelas 86 dan 87 di pelajaran saya yang ketika saya bikin video saat ini, itu harus kalian cari tahu cara mencari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tak beraturan. Oke, mungkin itu aja. Jadi ini adalah akhir dari bab 9. Babnya sedikit, cuma latihan soalnya harusnya banyak. Ya, tapi karena kondisi seperti ini, sedang ada COVID-19 dan kalian pembelajarannya di rumah, jadi saya harapkan jangan bosan-bosan untuk latihan soal. Tanya ke saya ketika nggak ngerti. Silahkan mau tanyanya lewat WhatsApp, lewat Instagram, atau lewat komen di YouTube ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.